Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Dan yang akan gue tonton kali ini adalah trailer untuk horor yang berjudul Lost Man Melati. Ini adalah film original pertama dari Catch Play. Tapi kenapa namanya Lost Man Melati ya? Ya gue tahu karakter utamanya adalah Madam Melati. Cuma di otak gue tuh kalau gue denger Melati gitu, Lost Man Melati atau Hotel Mawar atau apapun yang intinya gabungan penginapan plus nama kembang, itu yang gue pikirin adalah hal-hal tempat mesum gitu. Anyways, tahu gue ini aslinya mau dibikin series. Lost Man Melati ini seingat gue pas diumumin pertama sekitar pertengahan tahun lalu itu bakal jadi series. Makanya gue agak kaget pas tiba-tiba jadi film terus ngumumin bakal tayang di bioskop tanggal 16 Maret ya. Tayang 16 Maret jadi makin memenuhi slot horor di bioskop. Dan mungkin alasan komersial sih gue rasa. Kayak mungkin ngerasa yakin kalau bakal laris misal dirilis di bioskop. Ya semoga peralihan dari series ke filmnya mulus sih. Gue nggak tahu ya kapan keputusan untuk mengubah ini jadi film itu muncul. Bisa jadi di tengah produksi, bisa pas pasca produksi, atau jauh sebelum produksi, pas pre-produksi, nggak tahu gue. Tapi kemungkinan karena di awal tuh di-announce sebagai series kan berarti skrip awalnya tuh adalah skrip series. Di saat berubah jadi film, otomatis tuh kudu dimodif. Salah satu bentuk modifnya otomatis juga adalah mengurangi durasi. Karena durasi film jelas lebih pendek daripada durasi series. Kecuali lu bikin film berdurasi 4 jam lebih, which is Lost Man Melati tidak punya durasi sepanjang itu. Ya itu yang gue maksud lah. Semoga ntar gak kerasa bolong-bolong ceritanya. Karena perubahan itu, gue jujur tuh masih mix sih antara excited sama concern sama proyek ini. Concernnya dulu nih ya. Concernnya karena satu, ini film kan sutradaranya ada 2 orang ya. Mike Willow, ada yang juga jadi penulis sekaligus produser, sama Billy Christian. Mike pasti jadi sutradara sama penulis di Buffalo Boys, kan hasilnya seperti itulah ya, tidak perlu dibahas lebih jauh. Kalau Billy, terakhir gue suka filmnya itu Mereka Yang Tak Terlihat. Itu udah 6 tahun lalu dan bukan sebuah horor yang bisa dibilang keren banget. Masih cenderung di taraf pertengahan lah. Tapi yang bikin gue excited adalah pertama karena ini produk original OTT. Produk OTT itu biasanya lebih ngasih kebebasan ke sineasnya. Biar jadi pembeda, biar filmnya tuh nggak sama kayak produksi PH-PH konvensional. Jadi lebih bebas bereksplorasi dan budgetnya juga pasti tinggi. Nggak mungkin kayaknya OTT tuh ngasih budget seadanya tuh nggak mungkin. Apalagi buat Catch Play ini adalah film original pertama mereka. Nggak mungkin mereka setengah-setengah. Dan yang kedua, Mike sama Billy, walaupun kita tadi gue bilang ya, soal storytelling, soal mungkin teror horror itu masih agak kurang, tapi soal visual mereka cakep. Jadi kayak klop gitu. Kombinasi 2 sutradara yang emang jago bikin visual dikasih proyek dengan budget mahal. Itu buat gue klop. Tapi mari kita cek dulu seperti apa kira-kira dengan nonton trailernya. Kalau nggak salah saya pernah dengar ada Lost Man tua. Kayak punya Norman Bates anjir. Shotnya juga kayak gitu sih, kayak Psycho. Di sebuah kegelapan yang kamu kenal di Lost Man ini. Gue gak akan mau nginep di Lost Man. Ini terkutuk. Oh, Coba sini tempat. Silakan. Tidak. Jangan mudah nama saya. Itu hanya akan melepaskan kutukannya dari tubuhnya. Oh, apa tuh kayak Jason? Orang-orang yang hilang itu semua terakhir terlihat Oh, juga nggak jauh dari Lost Man Melati. Justru rumah ini anjir. satu jiwa. Alexandra Gottardo nampak keren banget ya anjir. Wait. Sudah saya duga. Bentar. Ada beberapa yang pengen gue cek lagi tadi. Itu hanya akan melepaskan kutukannya dari tubuhnya. Masih ambigu ya kalau ngomongin cerita ya. Tapi sesuai dugaan gue tadi. Terakhir terlihat itu juga nggak jauh dari Lost Man Cakep. Justru rumah ini Wow. satu jiwa-jiwa yang tersesat seperti mereka.
oke lah. As expected, kelihatan mahal filmnya. Lu bisa ngeliat tata artistik Lost Man-nya oke. Terus tadi juga kita dikasih lihat ya beberapa contoh efek spesialnya. Walaupun masih dikit karena ya gue yakin masih ada di tahap post production, jadi nggak bisa ngeliatin sebanyak itu. Tapi so far looks good efeknya, dan desain demitnya juga oke loh. Gue suka tadi beberapa desain demit yang dimunculin. Selain hantu yang nongol terakhir yang cenderung generic, itulah hantu-hantu kayak gitu. Gue suka hantu-hantu yang lain kayak monster, kayak tadi yang kayaknya yang bentuknya cuman mulut tadi yang kayaknya dioperasi sama Kiki Narendra, itu gue suka kayak monster. Looknya tuh lebih ke arah fantasi western kalau lu ngeliat monster-monsternya daripada horor dengan kearifan lokal ya, pocong, kuntilanak gitu. Enggak, tapi lebih ke arah western tadi. Ya Billy kan emang biasanya western, Mike juga inspirasinya western banget mereka. So creature-nya lebih ke arah barat di sini. Gue suka sih kalau dari tampilannya yang gue lihat di trailer ini. At least monster-monsternya, demit-demitnya nggak asal di make up kayak bubur basi gitu. Cast-nya juga kelihatan meyakinkan. Alessandra Gottardo tadi jadi Madam Melati, terus ada Kiki Narendra, Putri Ayu, Dia, Dwi Sasono juga tadi ada. Cuma itu tadi, gue masih concern sama ceritanya sih. Kelihatannya kan bakal kompleks ya. Karakternya banyak tuh tadi, yang nginep di Lost Man-nya Madam Melati tuh banyak. Bukan cuma satu keluarga, tapi ada beberapa rombongan kasarannya ya. Karakternya banyak, terus ceritanya juga penuh kayaknya. Ada soal investigasi, terus ada soal lore yang panjang tentang latar belakangnya si Melati. Jadi wow, crowded sekali. Bisa nggak semua itu disusun dengan rapi gitu? Apalagi sekarang formatnya film. Kalau series sih bisa tinggal dipecah per episode, durasinya panjang. Kalau film ya kita tunggu lah nanti. Kalau terornya ya gue nggak expect terlalu tinggi sih. Billy kan biasanya cenderung pakai teknik demit store muka ya. Bukan trik yang terlalu kompleks, tapi cenderung ya udah demit dulu nongol, jump scare. Intinya mah ekspektasi gue sebatas pengen lihat horor yang visualnya cakep, acting pemainnya oke, terutama Alessandra Gottardo tadi ya, yang udah kelihatan karismatik banget, ngingetin gue ke Eva Green di Miss Peregrine tuh, mirip vibe-nya. Tapi gue gak berharap banyak sama keseramannya, sama terornya. Jadi ya ekspektasi ada di tingkat yang aman, di tengah-tengah lah. Ya semoga filmnya nanti bisa melebihi ekspektasi itu. Kalian gimana? Apa yakin kalau Lost Man Melati ini bakal jadi horor yang beda? Ya gue gak akan bilang alternatif, tapi minimal sedikit penyegaran gitulah di horor kita, karena penuh banget horornya. Maret ketambahan satu lagi ini, berarti kayak setiap minggu bakal ada horor. Gimana pendapat kalian soal trailernya? Tuliskan di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa like video ini, share di medsos kalian, subscribe Cinecrip, dan kalau mau kasih kami bantuan dengan memberikan donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thank you di bawah. Mantap. Alright then, gue Rashid Hari. See you in the next reaction video.